Tuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Kita akan mencoba memaparkan secara bersama-sama terkait dengan salah satu program kewirausahaan yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Ini programnya sebetulnya masih mentah, jadi masih banyak bantuan masukan dari Bapak Ibu terkait dengan program yang akan kita laksanakan bersama-sama ini. Maka Pak Jan. Sebelum kita mulai ke dalam program, Bapak Ibu, ini ada sekilas fakta yang ada di lingkungan kita. Ini ada banyak sekali permasalahan yang dialami oleh anak-anak di Indonesia. Ini mulai dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan visual atau kekerasan psikis. Kemudian juga, maka Pak lanjut Pak. Nah, dari kekerasan itu ternyata yang menjadi korban itu tidak sedikit dan tidak didominasi oleh perempuan. Jadi sekarang yang menjadi korban itu seimbang antara perempuan dan laki-laki. Kalau kita melihat grafik diagram batang kelompok usia yang mengalami korban kekerasan ini, baik kekerasan psikis atau kekerasan visual atau kekerasan yang lainnya, ini 48%-nya adalah perempuan, kemudian 47%-nya laki-laki. Ini jadi berimbang sekali. Jadi kalau dulu kita khawatir sama anak perempuan ya yang menjadi korban, ternyata sekarang laki-laki juga banyak yang menjadi korban. Dan kalau dilihat ini grafiknya itu cenderung naik dari mulai usia kurang dari 1 tahun. Kalau 1 tahun berarti anaknya ada di rumah ya. Jadi mengalami kekerasannya oleh orang-orang yang ada di rumah, mungkin oleh orang tuanya atau mungkin juga oleh pengasuhnya atau saudaranya, kerabatnya. Nah, kemudian di usia SD, SMP sampai SMA itu relatif tidak menurun. Kalau menurut saya sepertinya karena yang awalnya menjadi korban bisa juga dia akhirnya jadi pelaku. Yang dulunya pelaku tetap pelaku karena tidak ada penanganan yang konsisten, tidak ada penanganan yang serius, sehingga sampai di usia 17 tahun ini jumlah korban yang mengalami kekerasan itu tidak berkurang. Ini kenapa sampai 17? Karena kalau sudah lewat 17 sudah tidak dianggap sebagai anak-anak lagi. Kalau lihat grafik ini, kondisi di kita itu memang masih sangat mengkhawatirkan sekali. Lanjut Pak ya. Nah, sebetulnya seharusnya pendidikan di sekolah itu tidak mencakup tidak melulu terkait dengan intelektual ya. Jadi harus ada pendidikan nilai. Pendidikan nilai ini menurut UNESCO ini harusnya memuat 3 pilar. Ini yang pilar pertama ini relationship atau keterhubungan. Kira-kira yang dimaksud dengan keterhubungan ini seperti apa ya? Ada yang mau berpendapat? Jadi diharapkan di pilar yang pertama ini, keterhubungan ini, antara siswa yang satu dengan yang lainnya punya hubungan yang positif. Jadi diharapkan punya hubungan yang positif, saling menghargai, kemudian tenggang rasa, muncul rasa empati. Jadi munculkan sikap-sikap atau hubungan yang positif. Kemudian dari hubungan yang positif itu dimunculkanlah dialog dan refleksi etis. Artinya siswa harus berpikir kritis ketika muncul hubungan yang positif itu, berpikir kritis ketika ada suatu permasalahan. Jadi diharapkan ketika ada permasalahan, siswa jangan acuh tak acuh, bahaya sama masalah orang lain gitu. Jadi diharapkan muncul sikap berpikir kritis karena kita punya hubungan yang positif. Ketika melihat orang lain ada masalah, kita berempati, anak lain berempati. Kemudian muncul dialog. Kalau dia punya masalah begini, enaknya harusnya begini. Jadi supaya saling saling tumbuh bekerja sama dalam hubungan yang harmonis. Nah, pilar yang ketiga itu setelah ada dialog baik dengan dirinya sendiri dengan orang lain, itu harus memunculkan aksi nyata. Jadi ada tindak lanjut yang dilakukan oleh siswa. Pernah saya melihat di IG
Itu ketika ada seorang siswa di SMK kalau tidak salah, itu ke sekolahnya jalan kaki sampai lebih dari 1 jam. Kemudian teman-temannya berinisiatif untuk membelikan sepeda, walaupun bukan sepeda yang bagus. Nah, jadi diharapkan seperti itu, dia dan teman-temannya punya hubungan yang positif. Kemudian dari hubungan positif itu ternyata ada masalah yang dimiliki oleh teman kita. Kemudian anak-anak berinisiasi, dia melakukan aksi yang nyata. Jadi tidak hanya sekedar tahu dia punya masalah, tidak stop sampai di situ, tapi dia melakukan tindakan aksi nyata, berinisiasi, memunculkan sebuah kegiatan donasi sehingga siswa tersebut mendapat bantuan dari teman-temannya. Jadi diharapkan siswa mampu menginisiasi sebuah kegiatan, jadi tidak harus diinisiasi atau direncanakan oleh pihak sekolah atau orang dewasa, seperti itu. Nah, itu idealnya seperti itu. Pak Dian bisa lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari bulan ke bulannya terkait dengan kekerasan atau permasalahan peserta didik, itu boleh dilihat seperti ini polanya. Di bulan Juni sampai Agustus ini ternyata ada peristiwa anak yang dibunuh oleh orang tuanya, kemudian juga ada perundungan hingga kematian. Kira-kira kalau di bulan Juni Agustus itu siswa ada di mana? Kalau bulan Juni awal Agustus itu siswa ada di mana kira-kira? Lebih banyak di mana? Lebih banyak di rumah, karena itu adalah hari libur setelah pembagian rapor. Juli, awal Juli ya, pembagian rapor. Nah, itu anak banyak di rumah. Kalau anak sering di rumah, orang tua kan tidak biasa menghadapi anak ya. Ingat mungkin Bapak Ibu kalau waktu Covid, orang tua cepat-cepat ingin anaknya sekolah karena sudah tidak tahan dengan pola anaknya di rumah. Nah, ini salah satu korban banyak di bulan Juni sampai Agustus itu karena anak banyak di rumah, orang tua tidak terbiasa. Orang tua tidak terbiasa menghadapi anak ketika di rumah. Stres jadi bawaannya. Padahal kita mah 30 anaknya di kelas sudah biasa ya, sudah biasa. Nah, orang tua mungkin tidak terbiasa dengan ada anak selalu berada di rumah. Nah, di September, Oktober itu banyak kekerasan di sekolah atau bunuh diri anak karena itu masa-masa awal anak masuk sekolah. Dia harus beradaptasi. Tidak semua anak kuat beradaptasi. Ada anak yang kesulitan beradaptasi, kemudian ketika kesulitan beradaptasi, ada kakak kelasnya yang bertindak di luar biasanya, sehingga di bulan September Oktober ini ada anak yang menjadi korban karena pada saat itu ada masa anak memasuki lingkungan yang baru, berhadapan dengan teman-teman yang baru, dengan sistem pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya, memunculkan stres, kemudian ada beberapa anak yang tidak tahan dengan lingkungan yang baru. Jadi sebetulnya yang utamanya lagi ini mangga binti badai kapong kadela. Jadi yang lebih utama kita mempersiapkan anak itu untuk mampu beradaptasi di lingkungan yang baru. Kalau untuk sekedar belajar matematika, belajar pengetahuan kan kalau secara logikanya bisa melalui Google, tapi untuk tahan dengan kondisi yang baru, untuk tahan dengan lingkungan yang baru itu sangat perlu penyesuaian yang tidak mudah. Nah, di November Desember juga ternyata masih ada perkelahian antar geng. Salah satunya kondisi sekarang di bulan Desember ketika anak-anak sudah selesai melakukan PSAS, tidak ada kegiatan di kelas, anak sedikit banyak waktu luang dan buru-buru juga disibukkan dengan penilaian. Ini makanya muncul di bulan November Desember ini perkelahian antar siswa atau juga ada penindasan dari yang lebih senior pada yang junior. Panjang saja lanjut. Nah, dari sikap-sikap itu seharusnya ada upaya-upaya dari sekolah untuk mau memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan sikap, menciptakan yang baru dan bernilai. Jadi kalau
definisi kewirausahaan itu sampai sekarang masih berkembang. Salah satunya ini, bahwa kewirausahaan itu adalah upaya untuk mengembangkan sikap dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan sangat bernilai bagi dirinya sendiri ataupun juga bernilai untuk orang lain. Kemudian juga dari kewirausahaan ini membentuk sikap mental yang aktif, kreatif, kemudian berdaya cipta dan berkarya, sehingga meningkatkan pendapatannya dalam kegiatan usahanya. Jadi tidak harus melulu sebagai bentuk bisnis jual beli sesuatu, keuntungan sesuatu, tapi juga yang utamanya mengembangkan sikap mental siswa, menciptakan sesuatu yang baru bernilai buat dirinya dan orang lain. Kemudian nah, salah satu program kegiatannya yang saya sesuaikan dengan visinya adalah sebetulnya nanti kedepannya programnya harusnya lebih dari satu. Hanya pada kesempatan ini saya coba kembangkan satu saja sesuai dengan visi SMP Negeri 2 Sinakerta, membentuk siswa yang cerdas, berakhlak, mandiri, kritis, inovatif, dan kreatif. Nah, ini ada misi yang sesuai dengan visi tadi. Yang saya ambil itu misinya itu yang nomor 2, mengembangkan budaya berakhlak mulia, dan nomor 5, mengembangkan sikap kreatif, inovatif dari peserta didik. Nah, bentuknya ini programnya adalah jurnalistik. Dari jurnalistik ini ingin menumbuhkan skill siswa untuk dalam hal kepenulisan atau fotografi, kemudian juga desain grafis dan juga videograf. Dan nanti secara tidak langsung akan membantu meliput kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi selama ini kalau kegiatannya menjadi sedikit beban buat kita guru karena sudah banyak tugas pokok yang biasa kita kerjakan, tapi dengan adanya program jurnalis ini akan membantu kerja kita dan juga memunculkan sikap kreatif kritis dari peserta didik. Mungkin nanti akan dikomandoi, dikoordinator oleh Ulim karena terkait dengan perpustakaan, kemudian juga pengelolaan majalah dinding, kemudian juga nanti dengan Umaya terkait dengan pojok kependudukan ya. Nanti kita bisa menugaskan anak yang terlibat dalam jurnalis ini untuk mengembangkan pojok kependudukan, Pak Dian. Nah, ini jurnalisnya ini salah satu tugasnya itu nanti awal tahun kemarin saya dulu pernah mencoba membuat Google Drive, kemudian menuliskan hal-hal yang menjadi minat. Ternyata ada beberapa anak yang menuliskan ingin mengikuti bergabung dalam kegiatan jurnalistik. Nah, nanti kita coba berdayakan anak mulai dari mengumpulkan bahan berita, peliputan, kemudian juga harus melaporkan, menuliskan, sampai yang terakhir menyebarluaskan berita. Nanti diharapkan siswa dapat mampu menuliskan beritanya hal yang positif yang bisa meningkatkan motivasi, kemudian juga kedepannya semua anak bisa menyaring bahwa membedakan informasi yang hoax atau yang betul itu bagaimana. Anak harus bisa menyaring informasi yang mendapatkan, tidak ditelan bulat-bulat seperti itu ke depannya. Atas bagiannya. Oke, nah Bapak Ibu, itu salah satu program. Mudah-mudahan nanti ke depannya, karena ini programnya sangat baru dan pasti juga akan banyak tantangan ke depannya, dan juga banyak perlu istilahnya referensi yang cukup dari Bapak Ibu guru sebagai sumber juga. Nanti kedepannya mungkin pasti akan banyak tantangan, banyak hambatan, tapi insya Allah kalau memang niatnya untuk kebaikan anak, mudah-mudahan nanti dilancarkan, dipermudah. Itu saja yang bisa saya sampaikan dengan satu program kewirausahaan. Mudah-mudahan menyusul nanti program-program yang lain terkait dengan visi sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.